Hai para pejuang skripsi, siapa nih yang masih bingung gimana alur tugas akhir? Yuk kita bahas berikut ini alur tugas akhir. Tahap pertama, pengajuan outline. Outline penelitian merupakan kerangka karangan suatu naskah ilmiah di mana outline itu berupa rancangan penulisan yang berisi garis besar penelitian. Untuk pengajuan outline terdapat beberapa jalur. Jalur pertama ada jalur akselerasi, dan jalur kedua ada jalur reguler. Apa sih bedanya kedua jalur itu? Pada jalur akselerasi, mahasiswa mulai melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing utama DPU sebelum KRS atau pada awal semester, di mana dosen pembimbingnya adalah dosen pilihan mahasiswa itu sendiri. Perlu sobat ketahui, outline yang diajukan pada tahap ini sudah berprogres 70% atau berbentuk proposal yang sudah disetujui oleh DPU. Persetujuan DPU itu dibuktikan melalui surat pernyataan kesediaan DPU. Selain itu, mahasiswa diminta membuat target penyelesaian tugas akhir. Jadi pada tahap akselerasi ini, mahasiswa lebih prepare dalam penelitiannya. Hal tersebut dilakukan supaya mahasiswa bisa lulus secepat mungkin. Sedangkan pada jalur reguler, mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pilihan dari Komisi Pembimbingan Kombi setelah mahasiswa melakukan KRS. Jalur akselerasi dan reguler biasanya memiliki syarat yang berbeda disesuaikan dengan program studi masing-masing ya sobat. Tetapi kedua jalur tersebut juga memiliki persamaan syarat seperti minimal SKS tertentu dan nilai metodologi penelitian minimal C. Tahap kedua, proses bimbingan. Pada tahap ini dimulainya proses bimbingan untuk membuat proposal penelitian, di mana proposal penelitian merupakan usulan dalam mengadakan penelitian dengan tujuan memberikan gambaran rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Maka, proposal harus mampu menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Pada awal bimbingan, pembimbing akan mengetes seberapa jauh mahasiswa menguasai topik penelitiannya, seperti bertanya terkait pengertian variabel, indikator variabel, dan latar belakang penelitian. Pada awal bimbingan, biasanya pembimbing lebih menekankan urgensi penelitian. Jadi, semakin baik mahasiswa menguasai topik penelitiannya, maka semakin pembimbing tertarik dengan topik penelitian mahasiswa, sehingga semakin cepat kemungkinan mahasiswa melakukan seminar proposal. Oh ya sobat, jangan lupa dalam proses bimbingan untuk mencatat kegiatan bimbingan di kartu konsultasi, karena kartu konsultasi akan dibutuhkan sebagai salah satu syarat sempro dan sidang. Setelah proposal mendapatkan ACC dari DPU dan DPA nih, selanjutnya mahasiswa akan mendapatkan pembagian dosen penguji, dan sobat sudah bisa mendaftar sempro. Pada proses mendaftar ini, mahasiswa menentukan kapal jadwal pelaksanaan sempro yang pastinya sudah disetujui oleh pembimbing dan penguji terlebih dahulu. Setelah jadwal disepakati bersama, lanjut mahasiswa mendistribusikan proposal dan undangan sempro kepada dosen pembimbing dan penguji. Tahap ketiga, seminar proposal. Pada tahapan ini, mahasiswa melakukan presentasi terkait proposal penelitiannya di depan dosen pembimbing dan penguji serta audiens. Presentasi umumnya dilakukan sekitar 15 menit dan selanjutnya dilakukan diskusi. Pada diskusi inilah dosen biasanya akan meminta audiens terlebih dahulu untuk memberikan masukannya. Setelah itu barulah dosen penguji yang akan menyampaikan kritik dan sarannya. Dan yang pastinya penguji akan memberikan beberapa pertanyaan terkait penelitian. Selama proses diskusi sebaiknya direkam ya sobat, untuk jaga-jaga jika lupa apa saja yang direvisi oleh dosen, karena revisian tersebut akan dicatat di belangko revisi sempro. Oh ya sobat, pada hari H sempro jangan lupa mencetak berita acara untuk mencatat daftar hadir audiens dan nilai yang diberikan oleh penguji. Tahap keempat, pengumpulan data. Setelah menyelesaikan revisi sempro nih, selanjutnya sobat bisa menyampaikan pada penguji jika sudah melakukan perbaikan sesuai yang tertera di belangko revisi sempro, sekaligus meminta tanda tangan penguji di belangko tersebut. Dan tahap selanjutnya adalah pengumpulan data. Proses ini umumnya memakan waktu sekitar 1 minggu sampai 2 bulan dan bisa dilakukan secara online atau offline sesuai kesepakatan dengan dosen. Biasanya sebelum pengumpulan data secara luas, sebaiknya dilakukan pretest terlebih dahulu dengan sampel kecil. Setelah pengumpulan data, selanjutnya melakukan klasifikasi identitas responden dan rekapitulasi jawaban responden. Selama proses pengumpulan data ini, jangan lupa untuk melakukan dokumentasi sebagai bukti sobat melakukan penelitian. Tahap kelima, penulisan skripsi. Jika sudah melakukan pengumpulan data, maka sobat bisa lanjut melakukan pengujian sesuai dengan metode analisis data. Pada penelitian kuantitatif, biasanya akan melakukan uji instrumen, uji asumsi klasik, uji regresi atau STEP, dan uji hipotesis. Setelah tahap pengujian selesai nih, maka dimulainya tahap penulisan skripsi. Perlu sobat ketahui jika penulisan proposal tanpa bab dan penulisan skripsi menggunakan bab. Skripsi memiliki bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Tahap ke-6, ujian skripsi. Setelah skripsi mendapatkan ACC dari pembimbing, selanjutnya sobat bisa mendaftar sidang. Tapi tunggu dulu, sobat perlu mengurus beberapa administrasi sebagai syarat sidang. Sebelum sidang harus lulus uji Turnitin dan mengurus administrasi lainnya seperti dokumen kelulusan, lembar persetujuan, dan dispensasi hijab bagi yang berhijab. Setelah urusan administrasi selesai nih, barulah sobat menentukan jadwal sidang dengan penguji dan pembimbing. Selanjutnya mendistribusikan undangan sidang dan hard file skripsi kepada penguji dan pembimbing. Pada saat sidang, mahasiswa akan mempresentasikan dari bab 1 sampai bab 5 dan di ruangan hanya ada mahasiswa dengan dosen tanpa ada audiens lain. Setelah presentasi, maka selanjutnya siap-siap menjawab serangan pertanyaan penguji ya sobat. Pada tahap sidanglah penentuan sobat lulus atau tidaknya, jadi usahakan mengeluarkan seluruh potensi sobat.
Tahap ke-7, revisi skripsi dan submit jurnal. Setelah sidang dan dinyatakan lulus oleh dosen, sobat harus melakukan revisi skripsi dulu selambat-lambatnya 2 bulan dari tanggal ujian sidang. Maka dari itu, disarankan melaksanakan sidang selambat-lambatnya H-15 sebelum batas entry nilai. Perlu sobat ketahui juga, walaupun sewaktu sidang sobat sudah dinyatakan lulus oleh dosen, tapi sobat baru diakui lulus oleh fakultas jika sudah selesai entry nilai. Jadi memang harus segera mengerjakan revisiannya. Tapi tenang sobat, revisi sidang biasanya tidak sebanyak revisi sempro loh. Jika sempro, mahasiswa memiliki kemungkinan diganti atau ditambah variabel, berganti metode atau berganti objek penelitiannya, tetapi sewaktu sidang, revisi lebih kepada perbaikan kepenulisannya. Jika skripsi yang diperbaiki sudah mendapatkan ACC dari pembimbing dan penguji, selanjutnya submit jurnal. Terkait submit jurnal, mahasiswa bisa berdiskusi dengan pembimbing akan submit di jurnal mana. Umumnya akan submit di jurnal fakultas masing-masing. Untuk submit ke jurnal, sobat perlu menyesuaikan terlebih dahulu ke penulisan jurnalnya. Tahap terakhir, entry nilai. Sebelum entry nilai, sobat akan diminta untuk mengunggah beberapa file, mulai dari file skripsi final dan bukti submit jurnal ke sister. Selanjutnya, sobat tinggal ke operator jurusan untuk mengentry nilai dengan membawa belangko revisi sidang dan bukti upload tadi. Nah, itulah tahapan tugas akhir. Ingat ya sobat, skripsi yang baik itu skripsi yang selesai, walaupun prosesnya sedikit menguras tenaga. Tapi kesempatan menjadi bagian dari orang-orang berilmu tidak semua orang dapat. Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege. Keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku kuliah. Itu adalah peluang, kenikmatan sekaligus tanggung jawab.